Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengisi, menginput riwayat pendidikan guru maupun tendik di Dapodikja melalui web PTK Datadik Kemdikbud.go.id. Kemudian misalnya riwayat pendidikan sarjana atau S1-nya salah, bisa kita edit atau kita tambah yang baru lagi. Nah, di sini kita masuk ke web PTK Datadik ya. Kemudian di sini kita pilih yang paling atas yaitu PTK Datadik ya. Ini kita tinggal klik saja. Kemudian langkah selanjutnya nanti kita diminta untuk login di web tersebut menggunakan akun PTK masing-masing ya. Ini bisa kita tanyakan dengan operator jika lupa ya. Jika kita masih ingat tidak perlu ditanyakan. Tapi saya sarankan jika guru atau tendik lebih baik menyimpan user dan passwordnya sehingga kita bisa login secara mandiri tidak memerlukan operator sekolah. Nah, di sini kita masuk ke salah satu guru yang akan kita rubah atau kita edit riwayat pendidikannya. Nah, di sini ada satu kesalahan atau ini sudah saya sudah benar, kemudian saya ingin menambahkan riwayat pendidikan sebagai contohnya saja. Di sini ya, ini sarjana pendidikan Islam, kemudian pendidikan biologi, bidang studinya adalah biologi ya, bukan pendidikan biologi. Nah, jika kita klik pensil itu hanya bisa merubah tahunnya saja. Namun jika ingin merubah semuanya, kita klik tanda titik 3 di bagian atas ya. Nah, ini kan di bidang studi salah ya, aturannya biologi bukan pendidikan biologi. Ini kita nanti bisa merubah secara keseluruhan. Dan yang ini tidak kita hapus dulu ya, kita menunggu tambah riwayat pendidikan yang baru dulu, nanti setelah ditambahkan tersimpan baru kita hapus. Kita geser ke atas, kemudian di sini ada titik 3, ini kita klik, kemudian ini kita tambah. Nah, untuk jenjang di sini untuk SD hingga SMA sederajat dulu bisa ditambahkan melalui aplikasi Dapodik, dan untuk saat ini bisa ditambahkan hanya melalui web PTK Datadik. Kita pilih jenjangnya S1, kemudian di sini kita ketik nama perguruan tingginya. Misalnya Universitas Islam Negeri, misalnya ada nama daerah atau kabupaten atau kotanya, kita tulis saja di sini di belakang. Jika tidak, kita cukup ketik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya cari langsung Universitas Negeri Jambi ya. Ini ya, Sultan Taha Saifuddin ya, UIN. Kita pilih, kita klik pilih ya. Kemudian langkah selanjutnya nanti kita tinggal memasukkan fakultas ya. Saran saya sebelum proses pengisian sebaiknya rekan-rekan guru ataupun tendik menyiapkan ijazah dan transkrip nilai sebagai acuan dalam proses pengisian. Untuk fakultas di sini saya isi tadi biologi ya, sesuai dengan ijazahnya. Kemudian untuk bidang studi, nah ini tadi yang salah ya, pendidikan biologi, seharusnya biologi bukan pendidikan biologi. Di sini kita geser ke paling bawah ya, atau paling atas ya. Kita cari huruf B ya, depannya huruf B. Ini dia, ini ada dua, saya pilih yang paling bawah saja, biologi, kita klik. Kemudian untuk kependidikan ini bisa dipilih ya atau tidak ya, saya pilih ya saja. Kemudian untuk gelar kita klik. Di sini sarjana pendidikan Islam ya, sarjana pendidikan Islam. Saya cari di paling bawah, sarjana pendidikan Islam, SPDI. Oke, kita geser lagi, sarjana pendidikan Islam. Ini dia, ketemu. Ini cukup kita klik saja, nanti secara otomatis akan terisi juga. Ini ya. Nah, setelah terisi kemudian kita masukkan tahun masuk. Nah, kita cek riwayat kuliah kita atau kita cek di ijazah kita itu juga sudah ada. Kita geser ke paling bawah lagi, kita tarik ya. Kemudian di sini kita masukkan tahun lulus. Nah, untuk tahun lulus ini bisa juga dicek di ijazah rekan-rekan ya, rekan-rekan guru ataupun tendik bisa dicek di ijazah ya. Kemudian NISN atau NIM
ya, nomor pokok mahasiswa atau nomor mahasiswa ini bisa kita cek di ijazahnya juga. Kemudian masih studi, di sini maksudnya guru atau tendik tersebut masih kuliah atau tidak, masih menempuh kuliah atau tidak. Jika kita masih kuliah, kita pilih ya. Kemudian di sini kita masukkan semester berapa, kemudian tahun lulus ini bisa kita isi 0 ataupun kita isi dengan target akan lulus tahun berapa. Jika tidak ada targetnya ya kita isi 0 saja ya. Kemudian ini jika tidak kuliah ya kita tukar ini ke tidak. Kemudian untuk rata-rata IPK ini dikhususkan bagi yang sudah selesai kuliah, rata-rata ujian akhir IPK atau GPK ya. Ini bisa dicek di transkrip nilai ijazah atau rekan-rekan tendik dan guru ya. Kalau yang masih kuliah tidak perlu mengisi IPK-nya ya, cukup diisi sedang di semester berapa ya, seperti itu. Misalnya ini ya, saya isi 3, atau 3.18. Oke, setelah ini selesai baru kita klik simpan. Nah, kemudian seperti ini, data riwayat berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, ini akan ada muncul 2 data di sini ya. Nah, di sini kita hapus salah satunya saja. Yang tadi salah ya. Nah, pendidikan biologi ini yang salah ya. Ini kita hapus dengan cara kita klik silang warna merah ya. Kalau kita klik pensil itu hanya merubah tahun masuk dan tahun lulus ya. Berarti kita klik silang warna merah. Oke. Misalnya ada kesalahan lagi dalam penulisan satuan pendidikan atau bidang studinya salah, itu ya kita klik tambah riwayat pendidikan lagi seperti awal tadi. Jika salah ya kita langsung ini kita hapus ya. Oke, nah ini sudah kita hapus. Nah, setelah proses ini selesai, penginputan data di WPTK Datadik sudah selesai, kita operator tinggal melakukan tarik data ya di aplikasi Dapodiknya, agar data yang diupdate oleh guru atau tendik di WPTK Datadik itu bisa kita tarik dan mengubah data yang ada di database laptop operator sekolah. Nah, ini kita validasi dulu ya, kita sinkron maupun kita tarik data juga bisa. Misalnya rekan-rekan tendik atau guru memiliki kesalahan di WPTK Datadik di riwayat pendidikan, ya tinggal kita edit saja ya. Setelah kita edit selesai baru kita minta operator sekolah untuk menarik datanya agar masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Cukup sekian video dari saya tentang cara mengubah riwayat pendidikan salah atau menambah riwayat pendidikan yang masih kuliah di aplikasi Dapodik. Rekan-rekan yang masih belum jelas atau belum paham bisa komen nanti di videonya ya. Jadi cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.